Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Priyatna dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keragaman lingkungan, alam, dan masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang keragaman lingkungan, alam, dan masyarakat. Bumi memiliki luas permukaan sekitar 510 juta kilometer, terdiri atas 70,8% lautan dan 29,2% daratan. Dari luas daratan tersebut, hanya sekitar 10% yang memenuhi kriteria iklim dan topografi untuk produksi pangan. Sementara sisanya tertutup es, gurun, hutan atau pegunungan. Daratan bumi terbagi menjadi benua, kepulauan, dan pulau. Terdapat 6 benua di dunia, yaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Dari jumlah tersebut, 5 benua menjadi tempat tinggal utama manusia, sedangkan Antartika yang berada di kutub selatan tidak memiliki penduduk yang tetap karena wilayahnya tertutup es tebal, meskipun terdapat basis penelitian ilmiah. Menurut PBB, pada November 2022, jumlah penduduk dunia mencapai 8 miliar jiwa yang tersebar di 195 negara. Jumlah ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan pertengahan abad ke-20. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia dengan luas 44,58 juta kilometer, mencakup 30% dari total daratan bumi. Asia berbatasan dengan Samudra Arktika di utara, Samudra Pasifik di timur, benua Afrika di barat daya, dan Samudra Hindia di selatan. Benua ini terbagi menjadi 5 kawasan: Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Bentang alam Asia meliputi dataran rendah, pegunungan, dan gurun, dengan sungai besar seperti Sungai Yangtze dan danau terbesar, Laut Kaspia. Iklimnya beragam, dari tropis hingga kutub, yang mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Contohnya, hutan hujan tropis di Asia Tenggara dihuni oleh harimau, gajah, dan orang utan, sedangkan tundra Siberia menjadi habitat bagi lumut dan rusa kutub. Perekonomian Asia didukung oleh sektor pertanian, tambang, dan perikanan yang menyumbang 70% produksi dunia. Pada 2023, Asia dihuni oleh 4,75 miliar jiwa atau 59,36% populasi dunia yang tersebar di 48 negara. Susah coba gitu doang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia dengan luas 42,55 juta kilometer. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia dengan luas 42,55 juta kilometer. Mencakup belahan bumi utara dan selatan. Benua ini dikenal sebagai The New World setelah ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 dengan 3 kawasan utama, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Secara geografis, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktika di utara, Samudra Atlantik di timur, Samudra Pasifik di barat dan selatan, serta Selat Bering. Benua Amerika memiliki keanekaragaman iklim mulai dari iklim tropis, subtropis, sedang, hingga dingin. Bentang alamnya mencakup pegunungan seperti pegunungan Andes dan Rocky, dataran tinggi, lembah sungai, serta sungai-sungai besar seperti Sungai Amazon sepanjang 6.992 km dan danau superior seluas 82.100 km. Keanekaragaman flora meliputi hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan tumbuhan khas gurun. Fauna khasnya meliputi beruang kutub, karibu, anjing laut, macan gunung, hingga panda merah di wilayah tertentu. Perekonomian benua Amerika bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan peternakan dan perikanan. Komoditas utama pertanian dan perkebunan mencakup gandum, jagung, kedelai, kapas, kopi, coklat, hingga buah-buahan seperti jeruk dan nanas. Amerika Utara kaya akan tambang seperti minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, dan tembaga, serta memiliki sumber daya perikanan yang besar, menyumbang 12% dari produksi dunia pada tahun 2020. Peternakan skala besar juga menjadi penggerak ekonomi dengan ternak sapi dan domba sebagai komoditas utama.
Pada tahun 2023, Amerika Utara dihuni oleh 604 juta jiwa atau sekitar 7,55% populasi dunia. Sedangkan Amerika Selatan dihuni oleh 440 juta jiwa atau 5,49% populasi dunia. Secara keseluruhan, benua Amerika terdiri dari 33 negara berdaulat yang masing-masing memiliki budaya, sistem pemerintahan, dan keanekaragaman sumber daya yang unik. Yang ketiga adalah benua Eropa. Benua Eropa yang merupakan bagian dari daratan Eurasia memiliki luas sekitar 10.180.000 km dan terbagi menjadi 4 kawasan: Eropa Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Eropa berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Tengah, Samudra Atlantik, dan benua Asia. Iklimnya bervariasi dengan iklim subtropis, sedang, dan kutub. Terdapat banyak sungai panjang seperti Sungai Volga dan danau besar seperti Danau Ladoga. Flora Eropa meliputi tundra, pohon ek, pinus, dan cemara, sementara fauna termasuk rusa kutub, serigala, dan burung elang. Hasil pertanian utama adalah gandum dan kentang, dan sumber daya alamnya meliputi tembaga, uranium, dan gas alam. Eropa memiliki populasi sekitar 742 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara. Yang keempat adalah benua Afrika. Benua Afrika dikenal sebagai Land of Great Diversity karena keberagaman struktur tanah, alam, flora, fauna, dan kebudayaannya. Secara geografis, Afrika terbagi menjadi 5 kawasan: Afrika Utara, Barat, Timur, Tengah, dan Selatan. Benua ini dihubungkan dengan Asia melalui terusan Suez dan dengan Eropa melalui Selat Gibraltar dan Selat Sisilia. Iklimnya terbagi menjadi tropis dan subtropis dengan kondisi alam yang meliputi pegunungan, plato, rift valley, basin, dan dataran pantai. Sungai Nil terpanjang di dunia mengalir sepanjang 6.695 km di benua ini. Flora Afrika meliputi hutan hujan tropis dengan tumbuhan paku, lumut, dan pohon berdaun lebat, hingga sabana dan stepa yang didominasi rumput serta semak belukar. Fauna khasnya mencakup singa, gajah, badak, dan harimau. Pegunungan Atlas juga menjadi wilayah penting untuk sektor pertanian yang menghasilkan biji coklat, kapas, kopi, gandum, dan padi. Afrika adalah penghasil terbesar coklat dunia dan juga mengekspor teh, minyak sawit, dan kayu. Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan uranium. Potensi perikanan juga besar, baik di pesisir pantai maupun di sungai seperti Nil. Pada 2020, Afrika menyumbang 7% dari produksi perikanan global. Pada 2023, benua ini dihuni oleh 1,46 miliar orang atau sekitar 18,24% populasi dunia dan terdiri dari 54 negara berdaulat. Yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil yang terletak di kawasan Oseania. Terdiri dari Yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil yang terletak di kawasan Oseania. Terdiri dari 4 subkawasan utama: Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Australia memiliki luas 7.692.000 km dan perbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Samudra Hindia. Wilayahnya terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 teritori. Iklimnya meliputi tropis, subtropis, dan sedang dengan kondisi alam yang mencakup dataran rendah, gurun, pegunungan, dan sungai murai yang terpanjang. Flora yang ditemukan termasuk eukaliptus dan akasia, sedangkan fauna khasnya meliputi kanguru, koala, dan platypus. Australia juga kaya akan hasil hutan, tambang, dan perikanan dengan ekspor rock lobster, tuna, dan abalon. Pada 2023, Australia dihuni sekitar 26,6 juta orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persebaran awal manusia modern di dunia.
Manusia modern atau Homo sapiens berevolusi di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu dan mulai bermigrasi keluar Afrika berdasarkan teori Out of Africa. Migrasi pertama melalui Tanuk Afrika ke Asia Selatan hingga ke Australia. Sedangkan migrasi kedua melalui Sungai Nil dan Sinai ke Eropa. Jalur selatan didukung bukti genetika dan arkeologi sepanjang jalur utama persebaran manusia modern. Manusia menyebar ke Asia sekitar 50.000 tahun yang lalu, sedangkan Oseania dan Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu, serta Amerika dan Australia pada zaman es terakhir. Migrasi dipicu oleh kondisi iklim buruk, memaksa manusia mencari wilayah yang lebih hangat. Perjumpaan manusia dalam migrasi menciptakan sejarah baru melalui interaksi, adaptasi, evolusi, baik fisik maupun budaya yang membentuk peradaban manusia secara perlahan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bentuk keragaman masyarakat dunia. Sejak persebaran manusia modern, keragaman masyarakat dunia berkembang signifikan, mencakup keberagaman etnik, bahasa, dan agama. Keragaman budaya ini dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi wilayah, iklim, dan letak geografis. Secara umum, keragaman dunia mencakup aspek bahasa, suku bangsa, dan agama yang berbeda-beda di setiap wilayah. Menurut Atlas Bahasa Dunia UNESCO, terdapat 8.324 bahasa yang terdokumentasi dan sekitar 7.000 diantaranya masih digunakan. Papua Nugini menjadi negara paling beragam secara linguistik dengan 840 bahasa, disusul Indonesia dengan 711 bahasa. Selain itu, beberapa negara lain juga memiliki keragaman bahasa tinggi, seperti Nigeria 517 bahasa dan India 456 bahasa. Bahasa Inggris menjadi bahasa paling banyak digunakan di dunia, diikuti Mandarin, Hindi, dan Spanyol. Selain keragaman bahasa, dunia juga kan keanekaragaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku, menjadikan salah satu negara dengan etnik paling beragam. Di Asia terdapat suku Mongoloid, Melayu, dan Kaukasoid. Sementara di Afrika ada suku Negroid, Hamid, dan Pijim. Di Amerika terdapat suku Indian, Mestizo, dan suku keturunan Eropa. Di Australia, suku aborigin adalah penduduk asli yang mendominasi. Keberagaman agama juga memperkaya kehidupan global, dengan agama-agama besar seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman ini tidak hanya menunjukkan keunikan setiap masyarakat, tetapi juga menuntut pentingnya toleransi, penghormatan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan saya tentang keragaman lingkungan alam dan masyarakat. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.